Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen penanggung jawab mata kuliah Teknik Inovatif kelas ST15, Bapak Kukus Santoso, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdullah Fatifah dari kelompok 17. Di sini saya sebagai moderator akan memberikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu forum diskusi, yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan, yang keempat yaitu penilaian, dan yang terakhir adalah penutup. Mari bersama-sama kita buka forum diskusi pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Tuhan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, menuju ke aturan selanjutnya yaitu forum diskusi. Di sini kita akan mendiskusikan tentang sumber daya alam dari pertanian terbaru dan berkelanjutan. Bagi kelompok kemasan bisa menyampaikan masalahnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan. Merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai modal dasar pembangunan, sumber daya alam harus dimanfaatkan sepenuh-penuhnya, tetapi dengan cara-cara yang tidak merusak. Bahkan sebaliknya, cara-cara yang dipergunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan lebih lanjut di masa mendatang. Kami mendapatkan pengertian sumber daya alam dari sumber lain, yaitu sumber daya alam itu sesuatu yang ada di alam yang berguna dan mempunyai nilai dalam kondisi di mana kita menemukannya. Tidak dapat dikatakan sumber daya alam apabila sesuatu yang ditemukan tidak diketahui kegunaannya sehingga tidak mempunyai nilai, atau sesuatu yang berguna tetapi tidak tersedia dalam jumlah besar dibanding permintaannya sehingga ia dianggap tidak bernilai. Secara ringkasnya, sesuatu dikatakan sumber daya alam apabila memenuhi 3 syarat, yaitu sesuatu itu ada, dapat diambil, dan bermanfaat. Dengan demikian, pengertian sumber daya alam mempunyai sifat dinamis dalam arti peluang sesuatu benda menjadi sumber daya selalu terbuka. Pemahaman mengenai sumber daya alam akan semakin jelas jika dilihat menurut jenisnya. Berdasarkan wujud fisiknya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 4 klasifikasi, yaitu sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya air, dan sumber daya mineral. Itu saja definisi tentang sumber daya alam. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Aku dari tim pemasaran mau sedikit nambahin dari penjelasan Edwin. By the way, ini suaraku kedengaran kan? Oke. Jadi kalau dalam pemanfaatan sumber daya alam itu, manusia perlu banget namanya ada prinsip ekoefisiensi. Artinya dia tuh nggak merusak ekosistem. Jadi pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan pemanfaatan sumber daya. Terus pembangunan yang berkelanjutan itu bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Prioritas utama pengelolaannya itu upaya untuk pelestarian lingkungan. Jadi pelestariannya itu supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah, kehidupan bisa terganggu. Jadi penting banget buat nyeimbangin antara kayak pemanfaatan sumber daya alam itu sama kehidupan kita aslinya. Jadi kalau misalkan kita nggak nyeimbangin itu malah bisa jadi ancaman buat kita. Gitu sih yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oh, oke, baik. Mungkin dari kelompok 15 lagi ada yang ingin menambahkan? Saya mau menambahkan.
seperti yang udah dijelaskan tadi oleh Jelita, bahwa kita kayak harus memperhatikan efisiensi pembangunan itu. Nah, inilah yang dinamakan dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini harus diperhatikan kayak untuk memperhatikan dari sumber daya alamnya itu agar terbarukan. Kita harus memperhatikan dari laju pemanenannya yang mungkin harus sama dengan laju regenerasi dari pengambilan eksploitasi alam itu. Nah, yang kedua untuk masalah lingkungan kayak diperhatikan dari laju pembuangan limbah yang harus setara dengan kapasitas lingkungan. Harus diolah dengan baik, pemahaman itu perlu. Lalu yang ketiga yaitu untuk diperhatikan sumber energi yang tidak terbarukan. Kayak harus diperhatikan eksploitasinya, terus dan harus kita ciptakan energi substitusi. Kayak yang tadi disebutkan oleh Edwin itu kan ada sumber daya lahan, sumber daya hutan, dan sumber daya air dan sumber daya mineral. Sumber daya air ini kan termasuk dari sumber daya alam yang terbarukan. Nah, itu juga harus diperhatikan karena akhir-akhir ini kan kayak sumber daya yang harusnya selalu ada itu, tapi di beberapa daerah mungkin sulit untuk ditemukan gitu. Terus kayak yang terakhir kayak sumber daya mineral. Nah, sumber daya mineral ini termasuk sumber daya yang tidak terbarukan dan itu perlu untuk dilestarikan dengan perlu eksploitasi yang baik, namun perlu diperhatikan untuk keberlanjutan bagi generasi mendatang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 16. Kita beralih ke kelompok 16 sebagai pimpinannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Izin bertanya. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji terkait ekoefisiensi, yaitu salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam sumber daya alam. Begitu, seperti itu yang saya tangkap. Namun, apakah penerapan ekoefisiensi ini sudah maksimal di Indonesia? Bisa tolong sebutkan satu saja contohnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari kelompok 15 ada yang ingin menjawab kalau disampaikan. Kami dari kelompok 15 izin menjawab. Menurut kami pemanfaatan ekoefisiensi di Indonesia itu sendiri masih belum maksimal karena buktinya masih banyak petani-petani kita yang menggunakan pupuk organik yang terbuat dari bahan kimia yang berbahaya itu sendiri secara berlebihan, yang menyebabkan di mana mungkin saja tanaman yang ditanam itu bisa jadi berbahaya untuk dikonsumsi, dan juga efeknya terhadap lahan itu sendiri mungkin saja untuk jangka panjang bisa saja mempengaruhi kualitas tanah ataupun kesuburan tanah itu sendiri. Jadi menurut kami konsep ekoefisiensi di Indonesia itu masih belum terlalu dimaksimalin gitu. Gitu aja sih dari kami. Aku mau sedikit tambahan juga, boleh?
Dari penjelasan Edwin tadi sih lebih ke arah masyarakatnya tuh kurang akan pemahaman gimana caranya mengelola gitu. Jadi mereka cuma tahu gimana cara panennya, tapi mereka nggak tahu nih gimana cara yang paling efektif untuk mengelola lahan itu. Jadi kalau misalkan mereka panen tuh malah jadinya lahannya jadi kosong atau kayak gimana gitu sih. Oke, terima kasih untuk kelompok 15. Mungkin dari kelompok 16 ada yang ingin tanyakan lagi. Gue mau nanya, tadi kan dijelasin kalau misalnya pemanfaatan SDA sama kehidupan kita itu harus seimbang biar pemanfaatannya bisa maksimal. Nah, emang ancaman apa sih yang bisa terjadi kalau misalnya pemanfaatan sumber daya alam sama kehidupan kitanya itu nggak seimbang? Terima kasih. Oke, baik, kita tampung dulu pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 16 ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya, Baik, silakan. tadi kan tentang pertanian berkelanjutan. Nah, bagaimana sih cakupan sumber daya alam tersebut terhadap pertanian berkelanjutan? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari kelompok 15 ada yang menjawab mengenai pertanyaan 1 dan 2 mengenai ancaman, dan yang kedua mengenai cakupan akan pertanian berkelanjutan. Saya akan menjawab pertanyaan kedua tadi yang tentang pertanian berkelanjutan. Pertanian itu ya, tentang pertanian. Nah, sumber daya alam yang tersedia itu contohnya kayak ada sumber daya yang tadi udah disebutkan, sumber daya lahan. Nah, ini kan sangat dibutuhkan untuk ketersediaan lahan bagi pertanian. Lalu ada sumber daya hutan. Nah, sumber daya hutan ini kayak untuk bisa menghasilkan hutan produksi. Lalu ada sumber daya air. Nah, sumber daya air ini juga termasuk dalam pertanian yang masuknya kayak di lingkungan perairan gitu untuk perikanan. Terus juga dari sumber daya perairan ini kayak diperhatikan untuk sistem irigasi, vegetasi gitu. Nah, dan contoh kayak sistem pembangunan berkelanjutan itu saya pernah baca udah dilakukan di daerah Kabupaten Trenggalek. Nah, di sini kayak beberapa para orang-orang yang di situ lah intinya kayak membangun peninjauan lapangan untuk mengamati vegetasi dan potensi sumber daya air yang ada di situ. Nah, karena di situ kayak potensinya berdasarkan dari dari pertanian lahan kering. Nah, di situ dilakukan sistem perairan diprediksi sistem perairan yang baik itu mereka kayak gimana. Terus kemudian ada tentang untuk memanfaatkan lahan untuk
kebutuhan peternakan dari peternakan kambing, peternakan sapi, dan peternakan unggas. Gitu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bagi kelompok 15 ada yang menambahkan tadi? Mungkin untuk yang pertanyaan pertama tadi bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas tadi. Gue ulang ya pertanyaannya. Kan pemanfaatan sumber daya alam itu tadi katanya harus seimbang sama kehidupan kita gitu. Kalau misalnya nggak seimbang bisa menimbulkan beberapa ancaman buat kita sendiri gitu. Jadi contoh ancaman yang bisa terjadi kalau pemanfaatan sumber daya alam sama kehidupan kita nggak seimbang itu kayak gimana? Aku izin menjawab. Izin menjawab. Ya udah Pak, duluan aja Pak. Baik, silakan. 15. Izin menjawab. Jadi kalau dieksploitasi tapi nggak tahu tentang cara nyeimbanginnya juga cuma karena nanti SDA bisa habis dengan sendirinya. Karena kita kurang paham buat menyeimbangin antara pemanfaatan dan pengelolaannya dengan baik. Contohnya akan terjadi berbagai bencana alam yang sering terjadi akibat rusaknya sumber daya alam. Ya, kurang jelas? Sorry tadi agak putus-putus, bisa diulangi nggak? Jadi kalau dieksploitasi tapi nggak tahu tentang cara penyimbanginnya juga percuma karena nanti SDA bisa habis dengan sendirinya. Karena kita kurangnya paham buat nyimbangin antara pemanfaatan dan pengelolanya dengan baik. Pada akhirnya akan semakin berburuk sumber daya alam dan lingkungan yang pada akhirnya mengakibatkan bencana alam. Berbagai bencana alam yang sering terjadi akibat rusaknya sumber daya alam adalah penurunan kualitas air, penyebaran banjir, erosi, dan kekeringan, dan sebagainya. Kurang jelas? Oke, udah, terima kasih. Baik, mungkin dari kelompok 15 ada yang menambahkan?
Atau dari kelompok 16 ada yang ingin menanyakan lagi atau ingin memberikan sebuah apa? Baik, saya izin menyampaikan pandangan saya terhadap SDA dari pertanian berkelanjutan. Nah, dari yang saya tangkap, pertanian berkelanjutan itu menggunakan prinsip ekologi yang lebih ramah lingkungan. Mungkin yang kita bayangkan pertama kali itu kalau pertanian itu masih berkaitan dengan hijau-hijauan yang segar-segar gitu ya. Tapi tanpa kita sadari, pertanian itu juga memiliki banyak limbah, bahkan limbahnya lebih banyak dari produk hasil pertaniannya. Nah, jadi pertanian berkelanjutan itu penting agar menjaga kawasan pertanian itu agar tetap stabil. Pertanian berkelanjutan itu nggak hanya sebatas 5 atau sampai 10 tahun ke depan, tapi mungkin bisa hingga 100 tahun ke depan, kita pikirkan dari sekarang, atau bahkan lebih lama dari itu. Nah, dalam pertanian itu kan ada SDA-nya seperti jagung, padi. Nah, SDA-nya itu juga perlu kita pikirkan gimana hasilnya itu bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Selain memikirkan lahannya, kita juga perlu memikirkan produknya gitu. Mungkin cukup, terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 16. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi, mungkin dari kelompok 15 atau kelompok 16? Saya izin menambahkan, benar yang dikatakan Aryo tadi, sistem pertanian terpadu itu adalah suatu sistem di mana pertanian yang ada di suatu wilayah memiliki suatu hubungan antar sumber daya alam yang lain, misalnya sumber daya alam ternak dengan sumber daya alam persawahan gitu. Misalnya kotoran dari hewan ternak itu bisa dijadikan pupuk untuk digunakan untuk menanam padi, jagung, atau apapun bentuk pertanian itu, bentuk tanaman pertanian itu. Jadi misalnya jadi ini akan membentuk suatu hubungan yang tentu saja akan saling menguntungkan antara satu sumber daya alam yang lain. Jadi menurut saya sistem pertanian terpadu itu adalah suatu sistem pertanian di mana semua sumber daya alam yang ada di dalamnya memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 16. Oke, mungkin mengingat waktu karena telah menunjukkan pukul 9.10, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu sesi kesimpulan. Dari kelompok 17, silakan bisa memaparkan kesimpulannya. Baik, saya Tegar dari kelompok 17 akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi ini. Jadi kesimpulan dari diskusi ini adalah sumber daya alam mencakup sumber daya lahan, hutan, air. Sumber daya ini tidak ternilai karena sifatnya terbatas. Salah satu cara menggunakannya adalah menggunakan sistem ekofisiensi agar tidak merusak alam. Gunakanlah SDA ini dengan efisien agar tidak sia-sia digunakan dan juga bisa digunakan oleh generasi ke depannya. Izin menambahkan kesimpulannya. Jadi SDA, kesetaraan SDA dengan kehidupan kita sangat penting karena SDA ini bisa digunakan seperti SDA lahan ini bisa digunakan untuk pertanian yang mana menghasilkan pangan untuk kehidupan kita juga.
Terima kasih. Baik, ada yang ingin menambahkan lagi dari kelompok 17? Jika tidak, lanjut ke selanjutnya yaitu penilaian. Mungkin dari kelompok 17 sebagai tim penilai bisa memberikan penilaiannya kepada kelompok 16 dan kelompok 15. Baik, saya Anggi Pujiarawati dari kelompok 17 izin memaparkan penilaian. Penilaian buat tim pemasaran. Jadi pemaparannya cukup jelas, cukup logis, dan beberapa pertanyaan dijawab dengan bersesuai dengan pertanyaan. Jadi untuk kelompok pemasaran itu pemaparan yang disampaikan juga, materi yang disampaikan juga itu berkesinambungan atau bersesuaian dengan tema hari ini, yaitu SDA untuk pertanian terpadu. Dan untuk tim pemasaran, setelah saya jumlahkan nilai untuk tim pemasaran yaitu 87. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, dari saya, dari kelompok 17, Sri Ludiana izin untuk menilai diskusi ini. Untuk diskusi kali ini, dari kejelasan pertanyaan, terus dari kejelasan hubungan antara pertanyaan dan materi sangat baik, sangat tepat. Nah, untuk penilaiannya sudah saya jabarkan. Ini penilaiannya 85 untuk diskusi kali ini. Oke, terima kasih untuk seluruhnya partisipan yang sudah bergabung di forum diskusi kali ini. Semoga dengan diskusi kali ini dapat menambah satu wawasan kita mengenai pertanian berkelanjutan yang ada di Indonesia, bahwa yang kita tanam hari ini akan menentukan 100 tahun ke depan gitu ya. Oke, terima kasih atas partisipasi semuanya. Mari bersama-sama kita tutup forum diskusi ini dengan berdoa kembali kepada pekerjaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Saya Abdullah Fatihullah sebagai moderator. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.